Dalam kondisi COVID sekarang, ada beberapa hal yang kita harus sharing di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, COVID ini cukup membuat kita agak berpikir keras lagi. Karena banyak sekali pengusaha yang tiba-tiba bangkrut, banyak pengusaha yang tiba-tiba harus merumahkan karyawannya. Kita harus sama-sama berpikir keras di sini. Tapi kondisinya selalu ada kesempatan dalam kesulitan. Inna ma'us yusra, inna ma'us yusra. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicara masalah bisnis, ada keuntungan saat kondisi COVID-19 ini. Karena kondisinya saat sekarang ini kondisi yang bottom dalam perekonomian. Bottom, dalam artian bottom konsumen tidak ada di luar, tapi ada beberapa hal juga yang memang bisa menjadi keuntungan. Soalnya pengusaha-pengusaha kecil yang tiba-tiba berjualan masker, tiba-tiba jualan disinfektan, tiba-tiba jualan kebutuhan kesehatan, tiba-tiba jual masker, tiba-tiba jual face shield. Itu adalah jiwa-jiwa entrepreneur yang memang selalu bisa menempatkan sesuatu kesempatan dalam kesulitan. Saat COVID sekarang, kenapa saya selalu berbicara masalah COVID? Karena kita harus mencari situasi yang paling update. Saat COVID sekarang, kita lihat knowledge ya, pengetahuan kita bahwa kalau misalkan kita buka usaha, kita harus berada di dalam keramaian atau di buka toko atau segala macam, kita harus berada di pasar lah ya. Tapi kondisi sekarang pasar nggak ada. Kalau yang biasa jualan di pasar, biasa jualan di toko, sekarang konsumen nggak ada, hilang. Nah, berarti kan attitude-nya kita harus bisa berpikir keras. Gimana caranya konsumen yang asalnya tidak ada, kita harus bisa ciptakan pasar sendiri. Sekarang pengusaha-pengusaha mikro udah mulai bermunculan. Jadi sekarang sebetulnya head to head untuk persaingannya itu menurut saya akan lebih mudah. Karena semuanya berawal dari nol lagi. Siapapun dari nol lagi, yang pengusaha besar pun jatuh dan pengusaha baru mulai lagi dari nol. Nah, ini kalau mulai dari nol, tinggal kreativitasnya apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi masalah besar seperti sekarang. Ada beberapa pengusaha yang memang jatuh sekali, ada pengusaha yang memang tiba-tiba melonjak seperti perusahaan logistik, seperti perusahaan kesehatan, seperti perusahaan. Nah, itu kan sebetulnya hanya sudut pandang kita saja yang bisa melihat saat kondisi sekarang apa yang bisa diambil. Nah, di style ini saya harapkan mahasiswa bisa terus berpikir kritis. Dan gimana cara berpikir kritis? Ya, kita harus terus sharing. Bagaimana mentor kita itu usaha dan bisa mendeliver ilmunya, mendeliver pengalamannya kepada mahasiswa. Nah, kita harapkan karena begitu banyaknya dosen di STIP ini yang menjadi pengusaha juga, yang kita harapkan dosen-dosen dan dan prodi dan kaprodi dan informan dari luar bisa mendeliver mahasiswa STIP menjadi seorang entrepreneur praktikal, bukan teoritis. Ini mahasiswa itu sebelum lulus dia sudah mulai. Kan kebanyakan sekarang setelah lulus dia baru berpikir, saya mau bikin apa ya? Saya mau usaha di mana ya? It means berarti attitude-nya salah. Attitude-nya berpikir bahwa setelah lulus saya mau buat apa? Investasi yang paling mahal itu ada 3. 1, investasi kepada skill, kemampuan. Bisa cukur, bisa videografi, itu skill. Punya modal atau enggak? Tidak ada. Tetapi skill dia bisa dijual. Skill dia bisa menjadi sesuatu nilai. Yang kedua, investasi pada kesehatan. Kondisi COVID sekarang, investasi kepada kesehatan terhadap vitamin, dia tiba-tiba tinggi. Olahraga. Sekarang kalau kita ke jalan veteran, orang yang beli sepeda itu udah kayak kacang goreng ya. Orang karena mikir orang mau sehat. Orang mikir gimana caranya saya keluar, saya mau sehat. Karena di luar itu banyak virus segala macam, dia investasi pada sehat. Kondisi sekarang itu investasi pada kesehatan itu cukup menjadi investasi yang sangat mahal. Dan yang ketiga adalah investasi pada edukasi.